Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimaini yaltaqiyani fatayassafahani wa yusalliyani alayya illa wa annahuma lam yansarifa hatta yaghfirallahu dzunubahuma ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min qaramihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, alhamdulillah. Maha suci Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan. Subhanallah, Allah yang memberikan semua kenikmatan pada kita semua. Nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Nikmat keluarga yang tambah sehat, tambah panjang umur, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terabadikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harap-harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di episode sebelumnya kita telah membahas di dalam kitab Durratun Nasihin ini, belajar bersama, menelaah bersama. Di episode sebelumnya kita telah membahas terkait penyusunan dan penciptaan manusia, makhluk Allah ini, hamba Allah ini oleh Allah Subhanahu wa taala yang disesuaikan dengan buruj, falak dan kejadian-kejadian di alam semesta. Di episode ini Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah sebagai tambahan ibadah wajib bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Pada saat malam hari, Allah menyuruh kita untuk bersolat, bertahajud, atau ibadah-ibadah yang lain. Sebagai apa? Sebagai tambahan, sebagai tambahan ibadah wajib bagi hamba Allah, bagi kita semua. Di malam hari ketika panjenengan sedaya bangun tidur jam 12, jam 12.30 atau jam 1, silakan panjenengan sedaya untuk melakukan sholat tahajud sebagai tambahan untuk sholat wajib kita. Namun di lain halnya juga sholat tahajud merupakan sebagai sholat di mana kita akan lebih dekat dengan Allah. Bentuk salat tahajud adalah bentuk zikir kita kepada Allah, bentuk tasyakur kita kepada Allah, bentuk permohonan kita kepada Allah, apapun keinginan-keinginan kita di dalam hidup ini. Ketika panjenengan sedaya tidak mampu untuk beristiqomah di dalam salat tahajud, karena syaratnya salat tahajud kita sebagai umat manusia ini, sebagai umat Islam ini harus sudah istirahat dulu atau harus sudah tidur dulu walaupun setengah jam, walaupun seperempat jam. Syaratnya kita harus tidur dulu. Ketika panjenengan sedaya
di sini sulit untuk beristiqomah, sulit untuk melakukan sholat tahajud yang syaratnya harus tidur dulu. Karena kita sebagai manusia kadang kalau sudah tidur malam sudah pulas sampai pagi. Tidur jam 10, harapannya jam 1 kita bangun jam 2, bangun ternyata sampai pagi, pulas. Lupa yang namanya bangun jam 2, jam 1 untuk sholat tahajud. Untuk mengantisipasi itu, supaya kita ada tambahan sholat wajib kita di dalam sholat sunnah ini, mungkin saya punya solusi adalah dengan cara kita beristiqomah sholat hajat. Karena sholat hajat itu harus kita tidur dulu. Ketika kita malam masih melek, ketika kita malam mata kita masih terang, jam 11 mau sholat hajat monggo, jam 12 mau sholat hajat monggo. Ketika malam tidak bisa tidur sama sekali, tidak bisa tidur sama sekali, karena sholatnya tahajud harus tidur dulu, maka sholat hajatlah. Sholat hajat sebagai tambahan, memenuhi tambahan sholat wajib kita. Sholat hajatlah, berzikirlah kepada Allah. Sholat hajat. Kemungkinan dengan kita istiqomah sholat hajat, pasti ada yang namanya Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati yang tenang karena kita malam itu sholat hajat dan berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sangat mudah sekali ketika kita mau beristiqomah sholat hajat yang tanpa harus tidur dulu. Panjenengan sholat hajat jam 11 monggo, jam 12 monggo dan sebagainya. Namun tetapi sholat tahajud itu juga sangat lebih baik. Namun istiqomahnya sangat sulit karena kita disyaratkan harus tidur dulu. Di sini ada dua kategori di sini. Kalau panjenengan sedaya tidak mampu untuk istiqomah sholat tahajud karena syaratnya harus tidur dulu, maka panjenengan sedaya alangkah baiknya beristiqomah dalam sholat hajat yang itu tanpa tidur dulu. Monggo. Semuanya sama-sama sholatnya, sama-sama sunnahnya, namun fadilahnya mempunyai fadilah masing-masing. Tapi kita sebagai alangkah baiknya sebagai hamba Allah ini, kita di salah satu itu bisa istiqomah sholat hajat, walaupun hanya 2 rakaat, walaupun hanya 4 rakaat. Monggo. Dan itu pun tidak lama kok sholatnya. Hanya mungkin kita sebagai manusia 4 rakaat itu enggak ada 5 menit, ataukah 5 menit, ataukah lebih sedikit. Monggo. Dan ditambah dengan zikir-zikir kesukaan panjenengan berdan sedaya. Yang utamanya Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Siapa mau berzikir kepada Allah, mengingat pada Allah ketika malam itu, ketika sholat hajat, berzikir tatmainnul qulub, maka hatinya akan tenang. Menurut riwayat Abu Hurairah di dalam kitab Durratun Nasihin ini, bahwa yang dimaksudkan dengan tempat terpuji dalam ayat ini adalah tempat di mana Rasulullah memberikan syafaatnya. Jadi ketika kita beristiqomah, bisa beristiqomah ketika kita melakukan sholat tahajud, ketika melakukan sholat hajat ataukah beristiqomah sholat hajat, maka Allah akan memberikan, Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Menurut Mbah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam kitab Durratun Nasihin ini adalah tempat terpuji itu adalah syafaatnya Kanjeng Nabi. Mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Monggo kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, sebagai umat Islam, sebagai anak Adam, sebagai hamba Allah manusia ini, kita mampu untuk sholat tahajud di malam hari, mampu untuk sholat hajat di malam hari. Kemampuan kita karena kita punya niat. Kemampuan kita karena kita punya niat untuk melakukan sholat hajat atau tahajud. Keinginan, kesukaan, kesenangan untuk melakukan sholat tahajud. Tumbuhkan rasa senang di dalam hati dulu. Tumbuhkan rasa senang di dalam jiwa, pikiran kita dulu untuk melakukan sholat itu. Ketika kita sudah senang dengan sholat tahajud, insya Allah kita tertinggal malam itu 1 hari saja, 1 malam
itu saja kita ketinggalan sholat hajat kita akan merasa menyesal dan menyesal karena sudah terbiasa dan istiqomah dan nantinya akan mendapatkan tempat yang tertinggi, tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji menurut Mbah Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah syafaatnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tergolong yang bisa melakukan sholat tahajud, tergolong orang-orang yang bisa melakukan istiqomah dalam sholat tahajud. Mudah-mudahan Allah memberikan hati kita, pikiran kita suatu syafaat, keterangan, kemudahan dan kesenangan untuk melakukan sholat tahajud, hajat, dan berzikir kepada Allah di malam hari. Amin Allahumma amin. Wallahualam bisawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.